Di era 4.0, industri komunikasi dan media digital adalah salah satu bidang yang sangat prospektif. Program studi produksi media Politeknik Tempo menyiapkan kurikulum yang tepat untuk industri media yang dinamis. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Para pengajar dari kalangan praktisi media dan komunikasi akan mendidik mahasiswa prodi produksi media Politeknik Tempo untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo memuat pengajaran seluk-beluk industri media dari A sampai Z, mulai dari perencanaan, penulisan, produksi, publikasi, hingga bagaimana menganalisis konten. Sesuai perkembangan teknologi dan zaman, bentuk media baru pun bermunculan dengan berbagai platform. Karena itu, mahasiswa program studi produksi media akan mempelajari segala bentuk komunikasi media baru. Sarjana terapan ilmu komunikasi dari Prodi Produksi Media Politeknik Tempo disiapkan untuk berkarir sebagai jurnalis multimedia, public relations, content creator, dan perencana produksi media. Mari raih masa depan gemilang sebagai profesional media baru di era digital dengan belajar di Prodi Produksi Media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Halo, bertemu kembali dengan saya Budi Setiarso dalam program Ini Budi. Yang bisa Anda saksikan di YouTube tempo.co, juga YouTube TV Tempo, dan juga di saluran Genflix TV Tempo. Bersama saya sudah hadir tadi seorang yang saya kira sangat penting ya buat peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, yaitu tentang alih status pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman sudah memberikan satu statement putusan terhadap pengaduan dari sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Pak Endi Jaweng. Ini apa namanya, dulu banyak bergerak di bidang di otonomi daerah, sekarang bergerak di bidang ombudsman. Terima kasih, Bang Endi. Sama-sama, Mas Budi. Iya. Pertama tentu saja selamat sudah menghasilkan satu putusan yang saya kira kalau saya lihat di medsos itu saya kira sambutannya positif lah ya, karena Alhamdulillah Mas Bud sudah selesai proses kerjanya dan mudah-mudahan dapat respon yang bagus. Iya. Jadi berapa lama ini Pak Endi ini? Sejak para pelapor dalam hal ini 75 pegawai KPK datang bertemu kami di sini. Ini kalau hitungan waktunya kira-kira 2,5 bulan, Mas. 2,5 bulan ya, total sampai sekarang. Sampai ke proses tadi. Untuk membuka ini saya pengen Pak Endi menceritakan secara singkat gitu, apa sih putusan terpenting dari Ombudsman terhadap persoalan di KPK yang berlarut-larut, yang kita tahu ini menjadi perhatian publik juga ya. Karena ada 75 orang yang tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan itu artinya harus meninggalkan KPK. Padahal mereka adalah orang-orang yang sebagian adalah penyidik-penyidik senior, termasuk ketua Satgas ya, stasiun penyidikan. Apa putusan terpenting hari yang diputuskan oleh Ombudsman? Kalau diringkas ke satu kalimat, Mas Bud, adalah ada maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Tentu karena kata maladministrasi ini kata yang mungkin belum familiar bagi banyak orang. Maladministrasi itu kata keramat kalau di Ombudsman. Kenapa begitu? Adalah soal
perbuatan atau perilaku yang melawan hukum dan juga melawan etika. Jadi ombudsman itu batu ujinya, Mas Bud, itu bukan sekedar peraturan perundang-undangan, tapi juga soal etika. Di situ soal kepatutan, soal ketaatan terhadap asas-asas pemerintahan yang baik, bahkan soal hubungan antar manusia, bagaimana kita memperlakukan sesama, bahkan terhadap bawahan misalnya sebagai sesama manusia. Gitu. Jadi itu semua kita nilai. Nah, dalam kasus ombudsman ini, karena ini, Mas Bud, ini bentuk dokumennya laporan akhir hasil laporan akhir yang di apa ya? Karena yang ini masih fresh from the oven ini ya. Iya. Hanya sayangnya tidak bisa dibagikan ke publik kecuali ke para pihak. Ya. Nah, karena yang diajukan oleh teman-teman pelapor ini adalah dugaan penyimpangan prosedur, dan penyimpangan prosedur adalah salah satu bentuk maladministrasi. Ini dulu yang kami uji. Tapi ternyata dalam perkembangannya, temuannya tidak hanya penyimpangan prosedur, ada penyalahgunaan kewenangan. Ya kalau mau cari motifnya, menyalahgunakan kewenangan ini untuk tujuan yang lain mungkin. Nah, tapi ombudsman tidak sampai ke motif atau tujuan lain itu. Itu biarkan para pengamat, mungkin juga Komnas HAM nanti akan mendalami itu. Kami sampai pada bahwa ini ada penyalahgunaan kewenangan, ada inkompetensi dari BKN misalnya. BKN atau pimpinan KPK? Kalau yang dua tadi pimpinan KPK. Yang tadi pimpinan KPK. Kemudian mungkin saya perlu jelaskan dulu ya. Terlapornya mungkin kita agak dari awal dulu ya. Ini pelapornya siapa Pak Endi? Jadi pelapornya ini adalah 75 pegawai KPK. Yang tadi dinyatakan tidak lulus ya. Iya, yang tidak disebut memenuhi teknis syarat. Itu tidak memenuhi syarat. Dan kemudian mereka memberikan kuasa kepada sejumlah pihak, individu maupun lembaga sebagai kuasa hukum gitu, yang menyebut diri sebagai tim advokasi selamatkan KPK. Mereka ini yang ke ombudsman 2,5 bulan yang lalu, gitu. Dan pihak terlapornya itu adalah pimpinan KPK, karena disebut pimpinan, bukan hanya ketua, 5 pimpinan KPK dan kepala BKN. BKN ini Badan Kepegawaian Nasional. Kemudian di luar pihak pelapor, pihak terlapor, ada pihak terkait. Pihak terkait ini adalah antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian lembaga administrasi negara, bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini pihak-pihak terkait. Dan di luar ini dalam proses pemeriksaan kami juga meminta keterangan ahli administrasi publik Prof. Eko Prasojo dan ahli hukum dari Fakultas Hukum UI. Jadi banyak pihak yang kemudian kita. Jadi ada pelapor, terlapor, pihak terkait, ada ahli. Gitu. 2,5 bulan meminta keterangan orang. Meminta keterangan, meminta klarifikasi. Dan sebenarnya yang berat itu Mas Bud, membaca dokumennya. Dokumennya itu ribuan halaman, Mas. Apa itu dokumen apa? Dokumen macam-macam. Dari pihak pelapor itu kirim banyak dokumen, dari pihak terlapor juga kirim banyak dokumen, kemudian juga pihak terkait juga dokumen. Tentu dokumen sesuai dengan perspektif mereka, begitu. Dan disinilah pentingnya peran para ahli ketika kita membaca semua dokumen yang ada. Dan bukan berarti ombudsman tidak bisa mengambil sikap, kita membutuhkan peneguhan atau penguatan dari sisi keilmuan gitu, dan tentu dasar hukum. Maka kemudian kita melihat bahwa peran para ahli juga sangat penting dalam bukan memandu, tapi paling tidak memberikan perspektif kepada ombudsman. Semua yang itu hadir untuk pimpinannya Pak. Jadi misalnya dari KPK yang hadir adalah Wakil Ketua KPK, Mas Gufron bersama Sekjen dan kemudian Kepala Biro Hukum dan timnya. Jadi semua sudah kita mintakan keterangan gitu. Dan rantai proses pelayanan yang dijadikan fokus oleh ombudsman adalah pemeriksaan atas 3 tahapan. 3 tahapan ini sebenarnya kalau mau lebih luas, Mas Bud, kita mulai melihat Undang-Undang 19 2019 dan PP 41. Tetapi karena prosesnya ini sudah jauh terlewati, kita masuk ke tahapan pertama, itulah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan komisioner, peraturan KPK 1 tahun 2021 itu. Kita melihat apakah ada benar tidak seperti ini dugaan maladministrasi dalam proses penyusunannya. Dan untuk itu kemudian kita mengundang atau meminta keterangan dan klarifikasi dari para pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum yang melakukan harmonisasi. Nah, kemudian setelah melihat proses penyusunan regulasinya, pelaksanaan regulasinya. Pelaksanaan regulasi ini terkait dengan pelaksanaan asesmen TPK-nya. Dan kemudian tahapan ketiga adalah penetapan hasil.
Nah, ini pada setiap tahapan ini terjadi maladministrasi berlapis-lapis. Gitu ya. Boleh lapis pertamanya apa? Lapis pertama adalah ketika proses penyusunan Perkom atau Peraturan KPK 1/2021 itu adalah beberapa hal, gitu ya. Kalau kita melihat sejarahnya, Perkom ini sudah mulai dibahas rancangannya sejak bulan Agustus 2020. Dan kemudian sebenarnya puncak harmonisasinya itu di sekitar tanggal 16, 17, 21, 22 Desember. Dan dari sisi isi, kita melihat sebenarnya isinya sudah cukup lengkap. Tetapi ternyata di tanggal 5 Januari ada rapat internal KPK yang kemudian menyisipkan satu ayat. Jadi kalau sampai bulan Desember tadi itu Mas Bud, belum ada klausul yang kita bicarakan hari ini soal TWK. Sama sekali belum ada. Oh, jadi dari tadi pertamanya bulan Agustus sampai dengan akhir Desember sama sekali nggak ada. Nggak ada. Semua pembicaraan bahwa ini adalah peralihan status, ya namanya alih, ya konversi, bukan seleksi. Ini bukan rekrutmen baru, ini adalah peralihan. Peralihan karena ada undang-undang baru ya. Iya, karena perintah dari undang-undang, Undang-Undang 19. Jadi memang memaknai itu sebagai peralihan. Tapi begitu kemudian masuk ke Januari, itu ada rapat internal di KPK, yang kemudian tanggal 5 membahas dan kemudian kesepakatannya menyisipkan satu klausul, satu ayat sesungguhnya yang kemudian menjadi ayat pasal 5 ayat 4 itu, klausul terkait dengan asesmen TWK untuk menjadi alat ukur menguji kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang 45, negara kesatuan sampai pada pemerintahan yang sah gitu. Kemudian di tanggal 25 Januari ada juga rapat internal KPK, entah gimana ceritanya, kemudian masuk klausul terkait bahwa ini diselenggarakan bekerja sama dengan BKN. Kalau melihat dokumen, ini adalah atas usulan tertulis dari BKN. Oh, usulan dari BKN, inisiatif BKN. BKN mengusulkan secara tertulis agar ini diselenggarakan oleh KPK. Tadinya oleh KPK tapi kemudian bekerja sama dengan BKN. Ini di dalam tahap harmonisasi juga, Pak? Ini tahap harmonisasi. Sorry, sebelum lebih jauh, ketika dimintai keterangan di Ombudsman ini, usulan atau penyisipan satu pasal itu, prosesnya seperti apa ceritanya? Nah, itu dan kata penyisipan itu bukan bahasa Ombudsman, itu bahasa mereka, bahasa notulensi tertulis. Oh. Jadi kata disisipkan itu bahasa mereka. Bahasa KPK ya? Bahasa KPK. Mungkin kalau bahasa di jalanan itu ya kalau mungkin ya bahasa diselundupkan atau apapun. Iya. Disisipkan begitu. Jadi kita nggak tahu seperti apa pemunculan itu, tapi dari notulensi memang ada diskusi gitu ya, yang memang ditengarai ada motif-motif lain mungkin ya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memang setia dan taat terhadap Pancasila dan lain-lain itu, yang itu mungkin tidak terlepas dari situasi yang ada di KPK. Saya nggak akan masuk ke sana, Mas. Ya mungkin teman-teman Komnas HAM atau teman-teman lain lah yang ini soal isu Taliban sekali itu. Didalami itu silakan untuk didalami konteks yang lain ya, karena dari catatan rapat kita bisa membaca itu. Ada pernyataan-pernyataan yang saya kira publik sudah tahu juga, gitu ya. Sehingga kemudian perlu itu disisipkan gitu. Nah, satu adalah di pembentukan tadi ada penyisipan pasal, tapi kemudian kedua adalah terkait dengan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan. Itu di rapat harmonisasi tanggal 26 Januari, Mas Bud. Di mana kalau kita mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan HAM, harmonisasi itu dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi, JPT, itu berarti paling tinggi Sekjen dan Kepala Biro Hukum dan sebagainya. Kemudian pejabat administrator dan perancang. Di semua harmonisasi sebelumnya, ya ini yang hadir para pejabat ini. Dan memang harus begitu di semua, termasuk Ombudsman pun kalau buat peraturan. Ini kelaziman atau peraturan, Pak? Peraturan dan kelaziman, peraturan, Mas. Dan Ombudsman pun kalau membuat peraturan tidak akan mungkin ketua kemudian datang mengharmonisasi gitu. Nah, dilalah di harmonisasi tanggal 26 Januari itu yang hadir adalah para pimpinan puncak dari 5 lembaga, 2 menteri dan 3 pimpinan lembaga, termasuk Ketua KPK, Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN,
kemudian Menteri PAN, RB, dan Menteri Hukum. Mereka berlima lah yang kemudian hadir di harmonisasi itu. Yang tentu saya membayangkan suasananya kebingungan. Karena mereka nggak pernah terlibat dalam pembahasan tidak pernah terlibat gitu. Tapi juga mungkin kebingungan Dirjen Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM. Karena perintah peraturan Menteri Hukum ini adalah yang memimpin rapat dan yang mengkoordinasi itu Dirjen. Nah ini yang hadir pimpinan, kan nggak mungkin Dirjen memimpin. Dan nggak mungkin kemudian juga staf-staf di bawah itu bisa bersuara terlalu jauh. Dan konon yang akhirnya hadir di ruangan itu ya cuma berlima ini, yang lain disuruh keluar. Disuruh keluar. Sekjen KPK hadir tapi tidak hadir dalam ruang rapat. Nah, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak sesuai dengan kelaziman. Ini membahas apa Pak? Membahas yang tadi itu, bagaimana penyisipan itu kemudian masuk ke harmonisasi. Yang ke BKN itu. Ada tes TWK itu dan BKN sebagai pihak yang akan bekerja sama. Karena kan ketika ada perubahan di draft tadi harus diharmoniskan gitu kan. Diharmoniskan ini yang kemudian hadirlah para pimpinan tadi itu. Dan yang anehnya kemudian adalah berita acara penandatanganan harmonisasi ini itu bukan disusun dan ditantangani oleh 5 pimpinan yang hadir, tapi oleh bawahannya yang sama sekali nggak hadir di ruang rapat itu. Yaitu adalah Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Coba bayangkan Mas Bud, nggak hadir tapi dia tantangan. Ya, titip absen dong ini. Absen kira-kira seperti itu ya. Sementara yang hadir, saya nggak tahu. Apa penjelasannya Pak? Kenapa? Karena seperti ya karena memang harus taat aturan tadi Mas, bahwa memang yang harus hadir di harmonisasi itu ya level ini yang tepatnya menentangkan ini. Tapi repotnya lah mereka nggak hadir tantangan. Iya. Maksud saya kenapa 5 orang pimpinan itu harus datang sendiri? Itu yang jadi pertanyaan. Nggak ada jawaban di Ombudsman. Nggak ada jawaban, tetapi konon memang karena ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan di level strategis. Ya kalau kita prosedural, kalaupun memang benar ada pembicaraan itu ya udah buat rapat yang bukan namanya rapat harmonisasi. Dan kalaupun kemudian memang memaksakan diri sebagai pimpinan, konon bisa melakukan apa saja, ya silakan hadir, tetapi harus juga yang menandatangani berita acara ya kalian-kalian yang hadir gitu. Tidak kemudian dilempar meminta gitu. Yang tidak hadir untuk menandatangani itu. Nah ini Ini prosedural atau pidana Pak kalau kayak gini nih? Saya nggak tahu kalau secara pidana, tapi kalau secara prosedural jelas melanggar prosedur dan tata cara pengharmonisan yang sudah diatur di kalau ininya Mas Bud di peraturan. Maksud saya nih Pak Pendi, saya nggak datang nih, tapi saya disuruh menyetujui isi yang saya tidak datang itu. Apa penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran? Kalau di Ombudsman disebut penyalahgunaan wewenang. Bukan pidana, belum pidana ya? Atau seperti apa? Ombudsman tidak masuk ke sana. Silakan nanti lembaga lain memproses. Kalau Ombudsman itu kan selalu batasannya di situ, Mas Bud. Jadi kami menyebut itu kehadiran para pimpinan tadi adalah penyimpangan prosedur, sementara penandatanganan oleh mereka yang tidak hadir adalah penyalahgunaan wewenang. Dia punya wewenang, tapi kemudian dia salah gunakan untuk sesuatu yang tidak patut. Yang itu kalau batu ujinya adalah Peraturan Menteri Hukum nomor 23 tahun 2018 gitu ya. Itu di tahap pembentukan, isu keduanya adalah soal penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur. Kemudian masih di tahap pembentukan peraturan Perkom ini di internal KPK, peraturan KPK 12 tahun 2018 gitu, ada klausul yang mewajibkan setiap produk hukum peraturan itu untuk kemudian dalam penyelarasannya wajib untuk mendapatkan masukan atau menyerap aspirasi dari pegawai KPK. Dan salah satu cara untuk bisa mendapatkan itu adalah dengan menempatkan rancangan itu di sistem internal KPK, di portal KPK. Kalau lihat prosesnya, penempatan terakhir rancangan ini adalah pada tanggal 16 November tahun 2020. Artinya jauh sebelum harmonisasi, Mas Bud. Jadi sebenarnya teman-teman KPK itu kehilangan hak untuk mengetahui, mendapatkan informasi, apalagi memberikan masukan, itu sudah di tanggal 16. Tentu mungkin mereka tahu dari diskusi, dari obrolan, dari gosip, ya itu kan soal yang lain. Tapi bahwa secara formal itu tidak mendapatkan karena tidak ditempatkan, itu berarti KPK sebenarnya tidak menegakkan prinsip-prinsip tata kelola regulasi yang benar. Good regulatory governance-nya itu tidak jalan gitu. Sehingga kami melihat bahwa ada penyimpangan prosedur juga
yang dilakukan oleh KPK yang tidak sesuai dengan peraturan yang dia susun untuk menempatkan itu di sistem mereka ya. Di sistem mereka. Jadi ini membuat orang bisa baca perkembangan biar dia peraturannya tahu, gitu. Sehingga kemudian dia bisa beri masukan. Saya membayangkan kalau kemudian tiap tahapan itu ditempatkan di sana, pegawai KPK nggak akan kaget, kecuali kalau mereka sendiri nggak baca, itu lain soal. Tidak akan kaget muncul klausul-klausul baru tadi, misalnya. Karena mereka nggak punya akses untuk mengetahui dokumen, tahunya belakangan hari, tahunya dari setelah diundangkan, ya pasti orang kemudian kaget dan protes, kan gitu. Jadi peraturan-peraturan sebelumnya masuk sistem itu ya Pak Wendy, masuk di KPK ya? Iya, sama seperti kami di Ombudsman juga wajib Mas, untuk itu diketahui oleh para pegawai dan bahkan mendapatkan masukan. Karena kan ini nanti berlaku untuk semua, bukan hanya untuk pimpinan. Nah ini di tahapan ini, tahap penyusunan regulasi, ada 3 bentuk pelanggaran tadi. Amanat administrasi. Kemudian setelah regulasi kan dilaksanakan. Nah dilaksanakan ini mulai dari penyusunan MOU dan perjanjian kerjasama. Nah yang menarik adalah MOU dan perjanjian kerjasama ini itu buat dan ditandatangani di bulan April, itu sekitar tanggal 20-an gitu. Tapi kemudian backdated. Ini BKN sama KPK ya? Ya, ini karena kan harus ada kerangka untuk kerjasama. Hitam di atas putih gitu. Antara KPK dan BKN gitu. Karena kan KPK tadi sudah dimasukkan sebagai pihak yang akan bekerja sama. Jadi perlu ada MOU dan ada PKS yang itu kemudian ditandatangani di bulan April, tapi kemudian dimundurkan tanggalnya ke tanggal 27 Januari. Nah, dari April ke Januari. Iya, jadi 3 bulan mundurnya. Kita kemudian mendalami kenapa mundur seperti ini. Itu karena memang pembayaran hanya akan dilakukan kalau tanggalnya adalah sebelum kegiatan. Kegiatannya itu sekitar tanggal 9 Maret. Kegiatan TBK-nya sendiri. Iya. Jadi memang itu terkait dengan pembayaran di Kementerian Keuangan gitu. Mundurkan tanggalnya gitu. Meskipun kemudian KPK mengatakan akhirnya tidak berlaku klausul pembayaran karena pakai budgetnya BKN. Ya, BKN. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Yang mestinya harusnya dibiayai oleh KPK karena KPK penyelenggara. Usernya juga dia pengguna tapi dia juga pelaksana. Itu bunyi peraturan KPK. Kemudian dengan ini dibiayai oleh pihak yang lain, berarti penggunanya itu KPK, pelaksananya ya di sana, berpindah. Ini masuk kategori gratifikasi nggak kalau kayak gini? Nggak tahu itu nanti lebih dalam ya Mas Budi. Tapi intinya itu. Dan kemudian pelaksanaan TWK di bulan Maret. Jadi kalau MOU dan PKS itu tidak hanya soal uang Mas. Meskipun uang sudah berpindah dari KPK ke jadi bebannya BKN. Tapi kan di dalamnya bukan hanya soal uang. Iya betul. Mekanisme kerjasama dan sebagainya. Coba bayangkan. Jadi pelaksanaan TWK di bulan Maret tanggal 9 belum ada dasar hukumnya. Belum ada dasar kerangka kerjanya. Ya. Nah, ini juga kita lihat sebagai penyalahgunaan wewenang gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah Pak, soal ini Pak, ini jadi dari bulan April ditandatangani untuk Januari seolah-olah Januari. Iya. Kegiatannya sudah bulan Maret. Tanggal 9. Bulan 9. Iya. Jadi ini pemalsuan atau bukan ini? Ombudsman tidak punya istilah pemalsuan. Ombudsman itu bermain di kata-kata yang memang menjadi klausul di kita. Kalau enggak penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak patut, macam-macam. Itu kita tidak mengenal istilah pemalsuan. Itu memang repotnya Ombudsman itu bahasanya sudah baku. Jadi silakan publik menafsirkan. Jadi ini kan backdated ya. Backdated ini alasannya teknis karena penganggaran ya tadi ya, cuman penganggaran ya. Tapi serius Mas Bud, buat kami memandang bahwa kalau KPK melakukan seperti ini, suatu waktu dia melakukan pemeriksaan terhadap penyidikan bisa di kebelakang akan mengatakan, loh, lu aja kayak gitu, kenapa gua yang kayak gitu, ini juga penting untuk KPK. Jadi KPK lembaga semacam KPK harus standarnya tinggi ya mestinya. Iya, harusnya begitu. Jadi saya nggak tahu implikasi belakang hari semua ini. Kalau
nanti para tersangka juga punya kasus yang sama, dia akan angkat. Lah, ini yang tanda tangan siapa Pak ini? Yang BKN ya? Yang dua-duanya? Kalau yang MOU itu Sekjen, kalau yang PKS itu Kepala Biro SDM. Yang kebetulan Kepala Biro SDM ini 1 di antara 75 yang tidak lulus. Oh. Itu Mas Chandra. Oh. Jadi dia yang tanda tangan backdated itu, dia juga yang tidak lulus gitu. Itu juga. Saya sempat diminta keterangan nggak? Oh iya, diminta. Alasannya sama atau apa? Alasan Chandra. Alasan dia menandatangani. Alasan secara formal adalah agar itu kemudian bisa dibayarkan, gitu ya. Tapi alasan di belakangnya itu saya kira publik tahu lah itu proses-proses dalam kan juga terjadi. Gitu artinya ya. Ditekan gitu atau seperti apa? Mungkin Mas Chandra yang berkompeten untuk menjawab itu, ya. Karena seseorang itu mau melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, itu kalau nggak dia siap pasang badan, berarti memang dia mungkin diminta, dikorbankan atau apa. Tapi Mas Chandra yang jawab yang intinya dia melakukan itu ya, dan ya mungkin ketika beliau tantangan itu juga gemetar juga gitu kan, sesuatu yang dia tahu salah ya. Tahu salah, gitu, tidak secara administrasi tapi mungkin juga hukum, kita nggak tahu kalau secara hukum gitu. Nah setelah itu kemudian di pelaksanaan masih di ranah pelaksanaan adalah soal BKN. BKN ini menarik ini. Dia yang mengusulkan dirinya secara tertulis untuk menjadi pihak yang bekerja sama dalam pelaksanaan TBK. Pikiran kita adalah ketika dia mengusulkan diri, dia pasti sudah tahu tentang dirinya, tentang yang dia punya, tentang alat ukurnya, tentang metodenya, tentang bahannya, tentang asesornya. Nah ternyata dia nggak punya semua itu Mas Put. Jadi dia inisiatif mengajukan diri, nggak punya. Nggak punya apa-apa alatnya. Nggak punya, dia nggak punya. Oh. Karena dia nggak punya, tadi saya sampaikan ada ahli yang mengatakan mestinya BKN itu menolak untuk meneruskan proses, tapi jadi lucu. Dia mengajukan? Dia yang usulkan. Jadi terus ini aja Mas But ya, udah kepala basah terus, tetapi dia sendiri nggak mungkin menyusun dalam waktu yang sangat singkat. Barang kayak gitu nggak hitungannya hari atau bulan, masih lama. Maka kemudian dia tengok kiri kanan, mungkin saya nggak ngerti di sana. Akhirnya ketemulah yang punya kira-kira mirip seperti kebutuhannya itu ada di teman-teman Psikologi Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat, Pusintel TNI, BAIS dan sebagainya itu. Termasuk BNPT Pak katanya? BNPT ya. Maka kemudian karena ketiadaan alat ukur dan asesor, maka BKN kita juga dapat surat permintaan fasilitasi kepada 5 pimpinan dari 5 lembaga termasuk BNPT gitu. Celakanya adalah sampai hari ini BKN tidak memiliki dan tidak bisa menguasai dokumen yang terkait SK keputusan, sehingga mereka sulit untuk menguji apakah para asesor yang dikirim dari 5 lembaga ini adalah punya kompetensi dan punya sertifikat atau tidak. Sampai sekarang nggak bisa dibuktikan. Jadi sulit untuk kemudian menjawab pertanyaan publik, apakah para asesor ini memang beneran asesor, punya kompetensi, punya sertifikat sebagai asesor. Nggak bisa, karena kita nggak bisa mencari bukti itu. Dari Psikologi Angkatan Darat diundang nggak Pak ke Ombudsman? Kita waktu itu asesornya BNPT yang kita undang. Dari TNI nggak ada? Enggak ini. Oh, yang BNPT datang? Iya, BNPT datang, Direktur Pencegahannya, Brigjen Lutfi kalau nggak salah, saya lupa. Ya. Itu yang kita ini undang. Beliau ke sini memang menceritakan banyak terkait substansi pertanyaan. Yang itu kita menggali banyak, tapi kita tidak sampaikan di laporan karena Ombudsman tidak sampai pada menilai substansi. Yang itu jadi obrolan di publik mungkin. Mas Buti ya soal jenis-jenis pertanyaan. Ada sholat pakai kunut nggak, gitu-gitu ya. Itu dari BNPT pertanyaannya. Dari semua mereka ya, dari itu yang memang kalau lihat yang disampaikan, memang pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang dipakai di lingkungan internal tentara atau dipakai untuk kontra intelijen. Wow. Nah, yang begini ini yang kemudian jadi, tapi Ombudsman tidak sampai kemudian menguji itu karena
biarkanlah nanti lembaga lain yang akan menguji substansi pertanyaan. Ombudsman tidak akan tidak dalam posisi untuk menguji. Jadi menurut Pak Kepala BNPT Direktur BNPT, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan yang biasanya dipakai untuk kontra intelijen gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk itu. Tapi bahwa kemudian memang jenis-jenis pertanyaan itu tidak cocok untuk menilai keperluan alih status gitu ya. Keperluan alih status untuk aparatur sipil negara gitu ya. Tapi Ombudsman tidak ke tahapan itu menilai. Kita hanya prosedur pelibatan mereka. Sehingga posisi yang diambil Ombudsman adalah bukan kemudian mempersoalkan para asesor ini. Yang kita persoalkan adalah pihak penggunanya, alatnya ya. BKN-nya kenapa menggunakan mereka? Iya. Nah, sempat ditanyakan nggak Pak Endi, kan kalau saya baca, saya dengar juga dari beberapa orang di antara 75 itu kan mereka menanyakan identitas asesornya ya, dan mereka tidak mengaku. Itu standar atau memang kayak misalnya nggak mengakui siapa mereka, identitas mereka, itu wajar atau enggak? Mestinya kalau bicara tentang keterbukaan ya, kita perlu tahu dong siapa yang sedang kita hadapi gitu kan. Tetapi buat saya Mas Bud, sebenarnya ini bukan ranah para personel yang ikut tes. Ini ranah lembaga yang harus bertanya. Yang mengatur ya. Mestinya KPK dan BKN lah yang bertanya kepada mereka, bahkan meminta bukti benar nggak mereka ini asesor. Itu mestinya adalah tanggung jawab pimpinan lembaga. Makanya kita ini tidak membawa ini ke ranah para pegawai yang silakan kalau mau ke arah sana untuk melihat secara proses saja dan hasilnya. Bisa saja sesungguhnya peserta itu untuk bertanya. Di rekomendasi apa saran tadi Pak Endi? Di tindakan korektif. Oh, tindakan korektif itu juga meminta hasilnya disampaikan ke para objek itu ya, ke para yang diakses itu ya. Iya, itu nanti di tindakan korektif. Nah, itu di ranah kedua, kemudian ranah terakhir tentu adalah di penetapan hasil gitu ya. Kalau kita kembali mengacu pada pertimbangan dalam putusan MK yang sangat jelas sesungguhnya Mas Bud ya, bahwa peralihan ini tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK untuk menjadi ASN gitu. Kemudian kedua, pernyataan Presiden yang juga saya kira cukup terang ya, tidak serta-merta itu terang bahwa tidak serta-merta, dan ini dipakai sebagai dasar untuk pembinaan dan sebagainya, bahkan disebut secara khusus perlu pendidikan kedinasan begitu. Dan kemudian ketiga adalah bahwa di Perkom 1/2021 tidak ada klausul terkait konsekuensi, sama sekali nggak diatur tentang konsekuensi, apalagi menyebut TMS dan MS, sama sekali nggak ada di Perkom gitu. Dan kemudian terkait dengan Ombudsman sendiri, hasil pemeriksaan kita yang menemukan berlapis-lapis maladministrasi tadi, maka kemudian mestinya penetapan hasil ini harus dianggap salah gitu. Dan atas itulah kemudian Ombudsman menyampaikan dua tingkatan sesungguhnya Mas Bud. Satu, tindakan korektif, dua, rekomendasi nanti. Yang kami sampaikan hari ini di dokumen ini belum rekomendasi, masih lama. Apa bedanya rekomendasi dengan saran? Tindakan korektif, Mas. Kita tindakan korektif. Kalau bahasanya. Jadi apa tingkatannya seperti apa Pak Endi? Jadi tindakan korektif itu adalah perbaikan atas kesalahan yang terjadi, baik prosedur, penyimpangan dan sebagainya ya. Dan dalam poin yang kita sampaikan tadi ada 4 tindakan korektif yang dilakukan kepada KPK dan juga kepada BKN begitu ya. Yang ini kita akan berikan waktu 30 hari Mas Bud untuk mereka menjalankan tindakan korektif. Dan kita punya alat kerja di sini, unit kerja yang namanya keasistenan resolusi monitoring untuk memantau selama 30 hari sejauh mana mereka kemudian menjalankan poin-poin tindakan korektif tadi. Dan kita akan pantau secara intensif untuk mereka begitu. Bila dalam 30 hari tidak ada respon, apalagi tidak ada tindakan korektif gitu, maka kemudian kita akan berlanjut baru ke rekomendasi Mas Bud. Oh, jadi rekomendasi itu puncak. Di atas di atas tindakan korektif. Dan rekomendasi ini kalau di Ombudsman itu mahkota. Kita sangat berharap tidak sampai ke rekomendasi. Karena tindakan korektif ini sudah sangat konkret dan sudah jelas apa yang harus dilakukan gitu.
Tapi kalaupun kemudian sampai ke rekomendasi begitu, maka akan ada 60 hari buat ombudsman untuk memantau lagi. Rekomendasinya apa kita belum susun karena kita belum tahu. Ini mudah-mudahan kita berharap ya tindakan korektif jalan sehingga tidak sampai rekomendasi. Oh, rekomendasi itu biasanya beda dengan ini? Itu sudah putusan, Mas. Jadi kalau tindakan korektif ini kita masih memberikan opsi-opsi ya untuk dia harus jalankan dan lebih ke koreksi. Kalau rekomendasi sudah putusan, Anda salah, Anda ini segala macam, udah itu sama seperti putusan kalau di pengadilan rekomendasi itu. Jadi sudah tidak lagi bicara tentang koreksi. Itu sudah seperti ya memang ombudsman bukan lembaga pengadilan, tapi itu sudah seperti putusan yang itu. Nah, kalau dia tetap tidak menjalankan itu, begitu, maka kita akan ke presiden. Dan sebenarnya surat ke presiden kita sudah sampaikan. Kenapa, Mas Bud, kita harus umumkan di bulan Juli ini? Mungkin jadi pertanyaan ya. Karena hitungannya, kami hitungan waktu. 30 plus 40. 30 tambah 60, 90 hari. Sementara batas akhir peralihan status teman-teman ini, kalau perintah Undang-Undang 19 itu adalah tanggal 17 Oktober. Jadi selesainya pekerjaan ini 16 Juli, dan hitungannya itu persis 90 hari sampai dengan 17 Oktober itu. Jadi sebenarnya yang 75 itu harus diangkat sebelum 30 Oktober sebelum tadi ya. 30, sebelum 30 Oktober. Jadi kita menyampaikan tindakan korektif yang terakhir tadi adalah dengan mempertimbangkan putusan MK, kemudian bukan hanya mempertimbangkan, tapi dengan mematuhi pertimbangan dalam putusan MK, kemudian mematuhi pernyataan Presiden sebagai puncak dari kekuasaan eksekutif, dan kemudian juga melihat Perkom sendiri, dan jujur harus melihat juga makna dari peralihan di Undang-Undang 19 maupun PP 41, dan juga memperhatikan temuan dari ombudsman. Mestinya nggak ada pilihan kecuali kemudian selama proses sampai 30 Oktober ini akan dilakukan upaya-upaya rehabilitasi, dan bila perlu kalau memang temuan TMS itu benar adanya, ya seperti kata Presiden, ya akan dilakukan pembinaan, ya mungkin pendidikan kedinasan dan sebagainya. Tapi status mereka pasti bahwa sebelum 30 Oktober harus mereka ASN. akan menjadi ASN. Maka kami berharap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman ini menjadi dasar buat Presiden, dasar untuk bertindak, dasar untuk mengambil kebijakan, take over, mengambil alih, dan kemudian beliau yang akan memutuskan. Tapi kami sungguh tidak berharap sampai ke Presiden. Kita berharap KPK dan BKN yang akan merespon. Jadi ini kan sudah diserahkan ke pimpinan KPK juga, Pak Endi ya? Sudah. Pak Endi, saya penasaran sebenarnya kan ini memang prosedurnya itu tadi penuh lubang-lubang ya. Ada yang nggak wajar, bahkan ada yang kalau menurut saya itu udah pidana karena backdated. Itu Mas Budi yang bilang. Iya. Tapi kenapa hanya 75 orang yang nggak lolos itu, Pak? Sempat ditanyakan nggak? Kan 75 orang ini yang kita tahu kalau dari profiling adalah orang-orang yang keras, yang idealis, yang selalu dalam dalam berbagai hal ya mereka vokal juga. Tapi dalam hal kinerja sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sangat capable ya, misalnya dalam OTT terhadap menteri, terhadap sejumlah pejabat, mengungkap kasus-kasus besar. Nah, kenapa 75 orang ini yang tidak bisa melewati tes yang tadi, yang dilakukan dengan penuh liku-liku tadi? Nah, itu yang saya harus tanya ke Mas Budi ini. Karena ini seperti ruang gelap gitu ya. Ruang gelap yang kita bisa kalau ombudsman kan karena membaca notulensi dan sebagainya begitu, ada selentingan atau ada pernyataan-pernyataan yang mengarah pada ya mungkin stigmatisasi, ya, dugaan. Apa misalnya di notulensi ada, Pak? Ada, tapi saya memang tidak bisa buka gitu ya. Intinya adalah bahwa memang ada situasi di KPK yang mungkin dianggap di luar kepatutan umum, dan di luar hal-hal yang mestinya dimiliki oleh para pegawai KPK. Itu yang muncul di notulensi. Ya. Tetapi di balik itu kita nggak tahu apakah pemunculan labeling seperti ini atau bahkan stigma seperti ini hanya istilah yang dipakai kepada mereka-mereka yang mungkin
ini mungkin Mas Budi, mungkin memang punya hubungan bermasalah dengan pimpinan KPK. Kita nggak Ketua tahu. KPK lah. Kita nggak ngerti. Gitu. Jadi ini yang perlu didalami oleh, saya nggak tahu siapa, lembaga mana nanti, apakah Komnas HAM atau siapa begitu ya, sehingga bisa menjawab pertanyaan dan mungkin juga apa yang muncul di publik terkait dengan isu-isu yang kemudian dibuat kategori-kategori itu. Ada yang memang selama ini merepotkan ketua. Karena dia wadah pegawai ya, kayak sebagian serikat. Yang selama ini mungkin tidak selalu tegak lurus ikuti perintah pimpinan, mungkin gitu kan. Ada yang mungkin memang sedang menangani kasus-kasus yang besar misalnya. Nah ini semua saya kira biarkanlah proses lain yang akan menjawab gitu ya. Tapi di notulensi ada Pak? Tanda-tanda ke arah situ yang misalnya ada pemetaan tadi itu? Enggak. Kalau sampai ke pemetaan gitu enggak. Tapi bahwa ungkapan-ungkapan ini kelompoknya ya itu kan muncul saja di notulensi. Apa misalnya kelompok apa? Ya terkait dengan yang selama ini sudah jadi persepsi publik sebenarnya. Apa Taliban? Tidak eksplisit menyebut itu, tetapi saya kira secara jernih sebenarnya kita bisa menangkap makna tersirat di balik kalimat-kalimat yang ada gitu ya. Yang intinya buat saya jangan sampai kemudian sudah ada target di depan dan kemudian proses ini melegitimasi target yang sudah ditetapkan. Jangan sampai itu. Dan saya kira pimpinan KPK penting untuk merespon itu, penting untuk merespon keraguan publik atau bahkan kecurigaan publik. Bagaimanapun KPK ini lembaga yang harus kredibel dan harus mendapatkan dukungan atau kepercayaan publik. Karena itu hal-hal yang menjadi pertanyaan publik itu perlu dijawab. Perlu dijawab dengan paling tidak menindaklanjuti tindakan-tindakan korektif yang sudah kita sampaikan gitu. Buat Ombudsman, pintu masuk untuk menjawab keraguan publik tadi adalah dengan merespon dan menindaklanjuti. Artinya sebenarnya krusialnya di sini kan tadi tindakan korektif untuk mengangkat 75 orang ini paling lambat 30 Oktober ya Pak. Menjadi pegawai ASN. Ya. ASN itu bisa PNS, bisa P3K, itu nanti silahkan diatur di dalam gitu. Dan kalau memang katakanlah benar bahwa berdasarkan hasil asesmen itu mereka ini memang tidak memenuhi syarat. Kalau memang benar seperti itu Mas Bud ya. Maka sebenarnya juga kita membuka peluang buat KPK dan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan secara individual, gitu ya? Upgrade. Katakanlah kalau wawasan kebangsaannya diragukan gitu ya, dengan segala problematika yang ada di belakang itu, hasilnya memang seperti ini misalnya, ya itu kesempatan selama 3 bulan ke depan untuk melakukan berbagai penataan. Tapi tetap harus jadi ASN. Oh ya, kalau itu sudah kata kuncinya tetap di belakang apapun proses yang dilakukan selama 3 bulan ke depan, intinya adalah sebelum 30 Oktober status mereka sama dengan 1000-an yang lain itu yang hari ini tanggal 1 Juni kemarin sudah dilantik. Itu sesuatu yang sangat mendasar buat Ombudsman. Dan sama saya kira dengan pernyataan Presiden, sama juga dengan pertimbangan dalam putusan MK bahwa proses ini tidak boleh merugikan. Dan kalau kita mau jujur Mas Bud, kalau kita kembali melihat makna penting dalam Undang-Undang 19, PP 41 dan sebagainya, itu saya kira nyaris nggak ada perdebatan terkait dengan soal status ini. Karena peralihan itu konversi, itu sebenarnya adalah lebih ke penyesuaian kompetensi dan kualifikasi. Kalau membaca PP 41 sangat terang sesungguhnya. Jadi soal kelas jabatan, soal eselon, yang tadinya di KPK mungkin strukturnya karena KPK punya sistem kepegawaian sendiri, berbeda gitu, ya. Berbeda. Maka ketika dia alih jadi PNS atau jadi P3K dalam struktur ASN tentu berbeda. Nah, bagaimana menyesuaikan, menyetarakan. Itu yang ada sampai pada harmonisasi di akhir Desember. Itu yang ada. Nggak ada seleksi tadi ya? Nggak ada TVK. Istilah TVK itu baru muncul itu di bulan Januari. Dan itu adalah proses yang tidak lagi harmonisasi normal seperti lazimnya yang terjadi. Jadi itu bisa disebut usulan dari BKN nggak sih Pak? Dari tadi kan Januari belum ada, tapi juga sekaligus di situ ada pasal baru dan sekaligus usulan dari BKN untuk terlibat di dalam. Di bulan Januari itu ada 2 rapat internal KPK, tanggal 5 dan tanggal 25 Januari. Di rapat tanggal 5
itu memasukkan atau bahasanya tadi menyisipkan klausul terkait dengan asesmen TWK. Kemudian di rapat yang tanggal 25 Januari itu memasukkan klausul terkait dengan BKN. Kerjasama dengan BKN. Di Perkom ya itu ya. Di Perkom. Jadi tapi usulan itu sendiri sudah muncul di draft-draft sebelumnya. Nah, karena ada perubahan seperti ini, maka perlu harmonisasi lagi. Maka diadakan harmonisasi di tanggal 26. Yang dihadiri 5. Yang dihadiri tadi itu. Kemudian sehari setelah itu, setelah harmonisasi, luar biasa juga, ini cepat Mas Bud. Ditandatangani, diundangkan. Jadi, ya bisa saja proses itu sangat cepat gitu ya. Tetapi dari proses normal, termasuk yang dialami ombudsman dan sebagainya, itu biasanya memakan waktu. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ini memang luar biasa. Jadi prioritas gitu ya Mas Bud, jalan tol ya. Jadi harmonisasi terakhir itu 26, tanggal 27 ditantangani, diundangkan, ditempatkan dalam lembar negara juga tanggal 27 begitu. Dan yang menarik tadi adalah backdated yang MOU dan perjanjian kerjasama itu di tanggal yang sama juga. Jadi saya membayangkan di KPK itu luar biasa kerjanya dalam waktu semalam sehari itu untuk menyusun semua ini, untuk menyusun semua ini yang mungkin orang luar akan bertanya ada apa sih? Luar biasa sekali ya. Padahal masih ada waktu sampai dengan 17 Oktober. Untuk alih statusnya ya. Untuk alih status gitu ya. Kenapa harus buru-buru dan kenapa harus dikejar target pelantikan 1 Juni? Ya mungkin mau mendapatkan simbolik tadi itu bahwa 1 Juni itu hari Pancasila gitu. Yang tidak dilantik adalah mungkin nggak Pancasilais. Mungkin juga Mas, nggak ngerti kita. Jadi ya tapi intinya ini proses yang sangat ngebut, yang sangat cepat, yang sebenarnya sejauh prosesnya itu prudent, penuh kehati-hatian, kredibel, transparan, masih ada waktu. Sayangnya ini enggak ya? Sayangnya tidak. Gitu. Ya. Pak Pendi tadi, jadi 30, 40. Kalau 40 itu enggak dijalankan, apa ininya biasanya? 60 hari Mas. 30-60 ya? 30 ya. 30 tidak dijalankan, maka akan ada rekomendasi yang harus dijalankan 60 hari lagi. Iya. Nah itu memang kalau di Ombudsman ini, kalau untuk kepala daerah, kita punya sesuatu yang kuat Mas. Undang-Undang 23 2014. Di mana klausul sangat jelas bahwa kepala daerah wajib mematuhi rekomendasi Ombudsman terkait pelayanan publik tentu. Jika dia tidak patuh, maka pembinaan khusus. Maka dia kemudian sementara tinggalkan jabatannya, lakukan pembinaan khusus di pemerintah pusat. Kita kuat. Dinonaktifkan gitu ya? Ya. Dinonaktifkan 3 bulan? Dinonaktifkan. Dan kemudian dia ada pembinaan khusus di sini. Disekolahkan kira-kira seperti itu tentang pemerintahan, tentang pelayanan publik dan sebagainya. Yang kita tidak punya, itulah terhadap kementerian lembaga. Kenapa kemudian? Memang sandarannya 2. Satu adalah mendorong munculnya komitmen dan kemauan dari lembaga-lembaga itu untuk melakukan tindakan korektif sebagaimana yang kita sampaikan. Atau kedua, minta maaf banyak kepada Bapak Presiden. Memang pilihan yang tersedia ya ke sana kepada Bapak Presiden untuk kemudian dalam bentuk saran kebijakan menjadikan saran kebijakan Ombudsman sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Saya tahu mungkin Presiden akan melihat kok apa-apa ke saya. Tapi untuk yang KPK ini kelas berat, ini sesuatu yang sangat mendasar. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif, sekaligus juga pemangku kekuasaan kepegawaian kita, yang itu mendelegasikan kewenangan ke PPK tadi, saya kira tidak ada pilihan untuk kemudian Presiden merespon ini. Selama ini rekomendasi Ombudsman pernah dikeluarkan ya Pak Edi? Ada beberapa Mas, dan memang harus dijalankan ya? Dijalankan. Sebagian besar rekomendasi Ombudsman dijalankan. Bahkan tidak sampai ke rekomendasi, tindakan korektif sebagian besar dijalankan. Jadi kalau muncul di luar gitu bahwa karena mungkin pilihan kata rekomendasi ya, Mas Bud, ya. Kayak soft gitu ya Pak ya? Publik itu mempersepsikan rekomendasi itu seperti kita kalau buat penelitian, di bab terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Bukan itu kalau di Ombudsman. Sebelum halaman persembahan itu? Iya, rekomendasi di Ombudsman itu sama seperti putusan kalau di pengadilan. Itu putusan. Dan rekomendasi itulah produk hukum. Dikeluarkan oleh lembaga yang memang dibentuk oleh aturan, oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu rekomendasi kita punya implikasi hukum. Dan kita sangat berharap sebagai pimpinan KPK dan BKN itu bukan warga negara biasa. Mereka adalah negarawan. Sebagai negarawan tentu ketaatan terhadap aturan, terhadap hukum itu pasti tinggi. Mestinya begitu. Jadi
kalau ini produk hukum dikeluarkan oleh lembaga yang sah, dibentuk oleh undang-undang yang juga sah, Undang-Undang 37 2008 dan Undang-Undang 28 Undang-Undang Pelayanan Publik, maka mestinya dia kemudian terikat pada apa yang kita sampaikan. Ya, kan banyak orang yang tadi saya baca juga, Ombudsman itu apa sih kekuatannya kan gitu ya. Jadi memang banyak orang yang nggak paham juga soal kekuatan kami pada pengaruh, Mas Bud. Pengaruh, jadi ya? Kami selalu menyebut diri Ombudsman bukan rejim sanksi, tapi rejim pengaruh. Dengan pertama adalah produk yang Ombudsman keluarkan, termasuk laporan ini, harus benar-benar objektif, harus benar-benar menegakkan bahwa mahkota Ombudsman itu independensi, tidak berpihak ke pelapor, tidak berpihak ke terlapor, jadi benar-benar memang kita jernih dan tajam dalam merekomendasikan. Itu dulu yang kita pastikan. Makanya 2,5 bulan kita bekerja memastikan bahwa sampai dengan munculnya 50 halaman ini, itu muncul dari proses yang objektif, dengan menjunjung tinggi independensi sebagai mahkota kami, beralaskan integritas. Saya tidak tergoda siapapun, Mas Bud. Ada nggak godaan? Tidak ada. Kalaupun ada godaan nggak penting buat saya. Gitu. Tekanan juga nggak penting. Tekanan gitu. ada tapi? Nggak, ya itu biasa saja lah, Mas Bud. Apa misalnya? Tapi itu biasa saja. Tapi poin saya adalah bahwa kami memastikan proses kita berjalan benar, gitu. Dan kemudian kedua adalah Ombudsman juga punya unit kerja yang selama ini unit kerja ini sangat efektif untuk memonitoring dan meresolusi problem-problem ketika kemudian tidak ada respon atau tindak lanjut. Dan saya bisa sampaikan ke publik bahwa sebagian besar tindakan korektif Ombudsman, apalagi kalau sampai ke rekomendasi, itu dijalankan. Kita nggak tahu yang ini, karena ini kan baru disampaikan. Tentu kita berharap, dan harapan ideal dari Ombudsman adalah ini berhenti di KPK dan di BKN, tidak sampai ke istana, ya? Tidak sampai ke sana. Mudah-mudahan tindakan korektif dijalankan, KPK dan BKN yang menjadi terminal akhir begitu, sehingga tidak sampai ke rekomendasi, apalagi sampai kemudian bahwa Presiden harus turun tangan. Itu sebenarnya harapan ideal kita. Pak Endi, ini ada satu, saya mungkin nggak tahu apakah Pak Endi bisa berkomentar soal ini ya. Kalau kita lihat KPK ini kan dari revisi undang-undangnya yang juga sangat cepat, dalam waktu kalau nggak salah seminggu itu selesai di DPR, ya sampai DIM-nya pun sangat cepat. Ini sekarang juga ada alih status yang didorong sangat cepat. Ada pelanggaran-pelanggaran juga menurut Ombudsman. Pak Endi melihat ini sebuah gerakan untuk memang menghadirkan KPK nggak sih Pak Endi? Saya tidak dalam posisi untuk menjawab itu, Mas Bud. Itu biarkanlah teman-teman aktivis, para pengamat, atau mungkin juga ada lembaga lain yang akan melihat ke arah sana, ya. Itu di luar batasan. Tapi itu ada nggak semacam dasar di hati Pak ini, sehingga ini membuat saya mendorong lebih objektif, lebih. Oh iya, kalau itu pasti, Mas Bud, bahwa KPK itu bukan hanya lembaga, bukan sekedar organisasi. Dia adalah simbol harapan publik. Dan buat saya, ini bukan soal 75 pegawai KPK, bukan sekedar soal novel, bukan sekedar soal Yudi Purnomo, bukan sekedar soal Chandra. Ini soal bangsa, soal kita. Gitu. Jadi memang kalau meluaskan dalam bingkai yang besar dan mendasar, saya kira inilah bagian dari komitmen paling tidak saya pribadi untuk memberikan sesuatu, ya, memastikan bahwa Indonesia masa depan, visi 2045 Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, itu adalah Indonesia yang bersih, Indonesia yang sejauh mungkin sedikit atau mudah-mudahan rendah atau tidak ada bahkan tindakan maladministrasi, inefisiensi dan korupsi. Saya selalu melihat 3 isu ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Maladministrasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam tata kelola birokrasi dan pemerintahan, inefisiensi terkait dengan cara kita bekerja yang sangat boros, gitu, dan kemudian korupsi yang semua kita tahu adalah kejahatan kemanusiaan, terutama korupsi-korupsi yang berskala besar, grand corruption. Jadi memang itu memengaruhi. Oh iya, kalau itu, tapi tetap saya objektif tentu saja, ya, tetapi objektivitas saya tentu tidak dibangun di atas ruang kosong. Saya pasti punya komitmen. Yang penting komitmen saya adalah bagi sesuatu yang besar dan luhur, dan mudah-mudahan dianggap luhur, gitu, bahwa memang semua orang, saya kira, yang mencintai negeri ini itu pasti berpikiran ke arah sana. Gitu. Saya kira
segala hambatan. Ada yang ini Pak. Saya tahu setiap pemilihan yang melibatkan DPR itu ada dukungan-dukungan kepada termasuk dalam pemilihan komisioner ombudsman itu pasti ada barangkali kewajiban meminta dukungan dari fraksi-fraksi gitu ya. Nah mereka mengintervensi ini nggak Pak tadi? Ya itu bagian dari proses saja lah Mas Bud. Bagian dari proses, dan saya kira ketika saya berada di lembaga ini bekerja dengan segala proses, saya menyadari semua itu. Dan ya tegak lurus saja Mas Bud. Tegak lurus begitu untuk bekerja sesuai dengan panggilan hati nurani, itu penting banget. Biasanya jawabnya gimana Pak Endi kalau ada semacam iya, kita respon menyapa ya kita balik menyapa. Kalau kemudian bertanya ya kita sampaikan bahwa semua dalam proses. Jadi saya tidak bisa untuk menyampaikan hasil, namanya proses ya proses, gitu pasti sedang berjalan. Tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan dulu, tidak ada update dan sebagainya, begitu. Tunggu saja di ujung nanti seperti apa hasilnya dan pasti akan diumumkan. Karena di pasal 8 Undang-Undang Ombudsman itu diberikan kewenangan kepada kami, Mas Bud. Selain kewenangan tadi, jadi kita menyampaikan saran ke Presiden tadi itu kewenangan Ombudsman. Ombudsman diberikan kewenangan untuk menyampaikan saran perbaikan kepada Presiden. Itu kewenangan. Jadi kami kirim ke Presiden tadi itu bukan pertimbangan-pertimbangan di sisi Presiden saja. Itu juga pertimbangan di Ombudsman. Termasuk Ombudsman oleh pasal 8 Undang-Undang 37 2008 diberikan kewenangan untuk mengumumkan ke publik. Dibolehkan. Jadi acara hari ini acara yang sah. Karena bukan karena pengen festival. Bukan. Karena memang hak publik untuk mengetahui. Tetapi memang sayangnya untuk dokumennya belum bisa. Memang karena masih tindakan korektif. Tapi nanti kalau sudah rekomendasi Mas dibuka ke publik kan sudah putusan. Oke. Pak Endi terakhir. Menurut Pak Endi keputusan yang tentang TWK ini seberapa jauh akan mempengaruhi atau meningkatkan kepedulian orang terhadap ombudsman, kepedulian terhadap ombudsman Republik Indonesia yang tadi banyak orang yang nggak tahu juga fungsinya ya. Saya terkadang kan mikir soal reputasi ombudsman-nya Mas. Dalam artian bahwa apakah ini kemudian akan meningkatkan reputasi kita, akan tentu kita berharap bahwa dengan bekerja benar orang percaya kita. Karena kredibilitas itu penting untuk lembaga seperti ini dan kepercayaan publik itu adalah jangkar. Ombudsman ini oleh Presiden Gus Dur di tahun 2000 dimaknai sebagai lembaga yang mewakili masyarakat untuk mengawasi kinerja negara, terutama adalah kinerja penyelenggaraan publik. Jadi memang basis sosial kami itu ada di masyarakat. Karena itu kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik itu menjadi sangat penting. Dan mudah-mudahan dengan bekerja secara benar seperti ini, kemudian publik menaruh harapan. Tapi ketika saya mengerjakan ini, saya sama sekali nggak mikir soal itu. Yang penting saya bekerja sesuai dengan apa yang saya objektif rasa benar. Dan mudah-mudahan tadi tindakan koreksinya segera dijalankan ya Pak oleh KPK, oleh BKN dan juga oleh lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Pak Endi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, tetap sehat. Pak Endi, terima kasih. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran. Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung
di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan sarjana terapan manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi marketing planner, digital marketer, konsultan pemasaran, customer relation management, dan juga entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program studi manajemen pemasaran internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja.